Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini dengan menyanyikan dari PKJ nomor 13, Kita Masuk Rumahnya. Tuhan memanggil kita masuk di dalam ibadah ini. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Pada saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama sampai yang ketiga di badai topan dunia. Gunung batu di dunia, tempat berlindung
di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terimalah sabda kasih yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum kasih ini, supaya tidak hanya kita dengar saja, tetapi mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Bahkan kita lebih mudah melakukan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama sampai yang keempat, di muka Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa-dosanya serta bertobat, ia akan menerima pengampunan dari Tuhan.
Saat ini mari kita terima berita anugerah yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan penuh syukur kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan dari nyanyian dari Kidung Jemaat 445 bait yang pertama dan yang kedua, Harap akan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu di hari ini. Kami mensyukuri atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati, pikiran kami, serta mulut kami, sehingga sabda-Mu itu boleh kami dengarkan dengan seksama, kami renungkan, kami imani, dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan membacakan dan menguraikannya, urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Bapa. Demikian ya Bapa doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Bacaan pertama kita ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat ke-14a dan nanti disambung dengan ayat yang ke-36 sampai ke-41 yang demikian firman-Nya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi
dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu ia bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptiskan, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Mari kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 116 ayat pertama sampai ke-4, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai 19. Mazmur 116. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana aku kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan namamu Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka
menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabdanya, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera senantiasa melimpahi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga, dan dalam merenungkan sabda Tuhan kita diberi tema dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, merasakan situasi dan kondisi dunia yang sedang merana, kalau Didi Kempot katakan ambyar. Situasi kondisi kehidupan yang ambyar saat ini karena pandemi atau wabah yang terjadi serempak di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Dan kehidupan sungguh-sungguh ambyar. Yang tadinya orang sudah merencanakan pernikahan dibatalkan, atau yang tadinya sudah merencanakan pesta resepsi yang megah akhirnya ditiadakan. Cukup pemberkatan atau akad nikah saja. Orang yang merencanakan pada bulan-bulan ini mungkin akan membangun rumah, atau mau membeli mobil, atau mau mengembangkan usaha, atau melakukan perjalanan, dan lain sebagainya. Oleh COVID-19, semua menjadi ambyar, kacau balau. Dan itu terjadi tidak hanya di lingkungan kita, bahkan seluruh dunia. Negara besar Amerika Serikat saja juga merasakan keambiaran ini. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk itu dunia yang seperti ini membutuhkan sentuhan kehangatan. Jadi kalau hati kita ambyar seperti Didi Kempot gitu, membutuhkan sentuhan kehangatan, kasih sayang yang mendamaikan sekaligus menyelamatkan. Dan tentu bentuknya bermacam-macam. Dipersilahkan untuk menerjemahkan sentuhan kehangatan atau kasih sayang yang mendamaikan sekaligus menyelamatkan itu. Itu yang dibutuhkan oleh dunia hari-hari ini. Bukan sebaliknya. Sungguh hati ini merasa sedih, prihatin ketika kita membaca komentar daripada netizen di berita-berita politik atau berita-berita yang bersangkut paut dengan pemerintah dalam melakukan tugasnya menangani wabah ini. Tidak sedikit yang mencaci maki presiden. Tidak sedikit orang-orang yang mencaci maki kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, bahkan tokoh-tokoh agama, temannya sendiri dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya 1-2 orang. Kalau di komentar IG atau Twitternya presiden, itu bisa sampai 7.000. Dan itu 5.000
komentar itu ya 3.000 lah, 3.000 komentar bisa nyinyiran. Itu kan mengerikan. Ya kita nggak tahu itu yang komentar tuh buser atau sungguh-sungguh manusia gitu. Karena kan bisa orang zaman sekarang dibayar memang untuk komentar negatif. Mungkin 1.000 komentar sendiri itu dari buzzer itu. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seharusnya di dalam situasi kondisi dunia yang seperti ini yang dibutuhkan adalah sentuhan kehangatan, kasih sayang, apresiasi, yang mendamaikan sekaligus menyelamatkan, bukan saling menyalahkan, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita sendiri, kalau kita juga terlarut di dalam kesusahan ini, maka kita pun akan sulit menemukan jalan keluar. Seperti halnya Kleopas dan temannya, dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ketika mereka, 2 orang ini berjalan dari Yerusalem, di tengah perjalanan itu mereka berjumpa dengan Yesus sendiri. Namun karena hatinya ditutupi oleh kesusahan, oleh kekalutan, sampai-sampai mereka tidak bisa mengerti kalau itu adalah Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama mereka, bercakap-cakap. Sungguh ironis, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan hal seperti itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika hati kita dipenuhi dengan kekalutan, kesusahan, kesedihan yang mendalam. Bisa-bisa kita sulit untuk berpikir dengan jernih, kita sulit untuk bertindak dengan benar. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Hati susah, sedih, kalut, stres, persoalan emosi. Tentu situasi kondisi seperti ini sangat mengaduk-aduk perasaan kita, emosi kita. Apalagi orang-orang yang menghadapi secara langsung dan terdampak secara langsung. Para pekerja medis, rumah sakit, puskesmas, juga para pegawai, para guru, para buruh, para pedagang yang terdampak langsung bisa-bisa stres menghadapi ini. Kebutuhan itu terus berjalan, tetapi pendapatan berhenti. Kalau yang pegawai tetap bulanan, pegawai negeri, pegawai rumah sakit yang pegawai tetap mungkin masih tetap mendapatkan bayar. Tetapi orang-orang yang berjualan makanan misalkan, atau penyedia jasa, wedding organizer dan lain sebagainya, lalu tidak ada job, tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, tentu situasi kondisi ini mempengaruhi emosinya. Dan kalau persoalan emosi, psikologi, terlebih sampai kesedihan, kekalutan yang mendalam, stres, tidak tertangani dengan benar, bisa-bisa menjadikan seseorang itu depresi, bahkan juga bisa gila. Dan orang perlu melepaskan itu semua. Ada orang yang melepaskannya melalui hal-hal yang positif. Tapi ketika seorang tidak bisa menguasai diri, bisa-bisa dia melakukan tindakan-tindakan ngawur dan jahat karena depresi, tekanan di dalam hatinya. Tentu ini berbahaya bagi kita semua. Berbahaya bagi kehidupan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sentuhan kehangatan, kasih sayang, baik dalam diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri, maupun kepada sesama, itu sangat diperlukan. Nah, apa yang perlu kita perbuat? Bacaan leksionari minggu ini memberikan petunjuk hidup baru kepada kita, membuka wawasan kita. Yang pertama, yaitu supaya kita menyadarkan diri sendiri, menyadarkan diri kita sendiri, atau kita bangun, kita terjaga
kita menjadi sadar, jangan tidur, jangan terlena, jangan terlarut di dalam kesusahan ini. Dengarlah firman Tuhan, renungkan supaya kita menjadi sadar. Pertama-tama firman Tuhan kita gunakan untuk melihat siapa diri kita ini. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya dan juga di dalam khotbahnya menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima pembebasan dari kehidupan yang sia-sia. Karena kehidupan dalam kuasa dosa adalah kehidupan yang sia-sia. Karena sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, akan sia-sia kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Karena pada endingnya kita hanya akan dilempar ke dalam lautan api. Namun di dalam kasih Kristus kita telah diselamatkan, dibebaskan dari keadaan itu, dari kehidupan yang sia-sia. Bukan dengan sesuatu yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Kristus sendiri yang menjadi atau sebagai domba yang dikurbankan kepada Allah tanpa cacat dan celah. Jadi proses bagaimana Allah menolong kita menyelamatkan dari kehidupan yang sia-sia dan membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang penuh makna, itu tidak mudah dengan proses yang berat, di mana Yesus menjalaninya digambarkan seperti halnya domba yang dikirim ke dalam pembantaian, ataupun domba yang dikorbankan, dan domba itu adalah domba yang suci, tanpa cacat dan celah. Melalui dialah kita percaya kepada Allah yang sudah menghidupkan Tuhan Yesus, membangkitkannya kembali dari kematian dan mengagungkannya. Artinya apa? Bahwa melalui karya Kristus ini, kita yang tadinya hidup dalam kesia-siaan, saat ini kita memperoleh kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah orang-orang yang diberi karunia Roh Kudus. Ada kuasa di dalam diri kita. Maka sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau sadar diri, hidup orang Kristen itu sudah seharusnya seperti yang dikatakan oleh R.A. Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Hidup orang Kristen harusnya seperti itu. Habis gelap. Kegelapan itu menggambarkan kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tanpa masa depan, kehidupan yang tidak berpengharapan. Habis gelap terbitlah terang. Ada kejelasan, ada pengharapan, ada masa depan. Dan itu semua diberikan, dianugerahkan, disediakan bagi semua orang yang mau percaya, yang mau menerima. Habis gelap terbitlah terang. Mari kita sadar diri Bapak, Ibu, Saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah hidup seperti itu. Habis gelap terbitlah terang. Dan sudah seharusnya itu dinyatakan dalam kehidupan kita bahwa gelap itu sudah berlalu dan terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menghadapi situasi kondisi dunia yang penuh dengan kekalutan ini, seharusnya kita hadapi di dalam terang. Tidak lagi kita hadapi di dalam gelap, tetapi kita hadapi dengan terang. Bagaimana caranya? Secara teknis perlu setiap hari kita itu, kalau orang Jawa mengatakan manekung, kita berefleksi diri, atau bisa dengan cara-cara yang lain. Kita melakukan meditasi, yoga, atau berdiam diri. Caranya silahkan untuk merenungkan siapa aku, seperti apa kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir dengan jernih, melihat hari-hari yang akan kita lalui ini, bahkan melihat masa depan, bahwa di dalam kekalutan, di dalam persoalan, di dalam kesulitan, selama kita masih hidup, ada pengharapan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kasih.
Tuhan telah menjanjikannya itu. Dan Tuhan telah melakukannya melalui karya mulia. Kematian di kayu salib. Kematian di dalam ketaatan dan kebenaran yang sempurna. Sehingga kemuliaan diberikan kepadanya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita sadar diri tentang siapa aku ini ya, mari kita menyatakan pertobatan kita. Dalam arti ketika kemarin, ketika menghadapi kekalutan ini lalu kita masih berada dalam kegelapan. Seperti Kleopas yang kalut sehingga tidak bisa melihat Yesus yang berjalan bersamanya. Mari kita bertobat dalam arti kita kembali memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah hadir ke dunia berkarya sedemikian rupa secara sempurna, dan Ia juga hadir saat ini bersama kita dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita kembali memandang kepada Tuhan. Bertobat kan berbalik. Yang tadinya tidak memandang kepada Tuhan, saat ini kita berbalik untuk memandang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu bersamaku. Tuhan yang mulia, Tuhan yang telah rela mati disalibkan dan yang telah dibangkitkan itu, yang telah mengalahkan kuasa maut itu, Ia saat ini bersama-sama dengan aku. Ketika aku menghadapi kesusahan, ketika aku menghadapi kesulitan, ketika hatiku menangis, ketika aku didera berbagai persoalan, mari madang Tuhan. Dengan demikian kita tahu bahwa Ia juga ikut merasakan semua itu bersamaku. Jadi bukan bahwa Tuhan diam saja ketika pandemi ini melanda dunia. Tuhan ikut merasakan bersama kita. Ia senantiasa menyentuh hati kita, sentuhan kehangatan kasih sayang yang mendamaikan, di mana Ia memberikan pengharapan sekaligus menyelamatkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita perbuat? Setelah itu, setelah kita sadar, kita sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, mari kita menyatakan syukur atas kasih Allah. Syukur di dalam doa dan persembahan, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Petrus. Dan seperti yang dinyatakan di dalam kitab Mazmur tadi. Di dalam doa dan persembahan artinya bahwa syukur kita bisa dinyatakan melalui ritual kita. Dan juga melalui persembahan hidup. Kita berdoa, kita beribadah, kita menyanyi, itu juga ungkapan syukur. Namun juga kehidupan nyata sehari-hari, aksi-aksi kita yang menunjukkan syukur. Ekspresi kita dalam mensyukuri kasih Allah atas apapun di dalam kehidupan ini. Tentu ketika semua itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi segala hal. Kita akan melakukan setiap pekerjaan kita dengan semangat, dengan sukacita. Karena apa? Aku bersyukur, aku yang seharusnya dilemparkan ke lautan api, aku yang hidup dalam kesia-siaan saat ini, walaupun aku menghadapi tantangan kehidupan, hidupku tidak sia-sia, karena aku bersama Tuhan. Jadi apa? Aku akan tetap semangat menghadapi semua ini. Aku akan tetap berjuang. Aku akan kerjakan apa yang menjadi bagian hidupku. Dan biarlah yang aku tidak mungkin menjangkaunya, bagian Tuhan yang akan mengerjakannya. Banyak hal yang tidak mungkin kita lakukan atau yang mustahil terjadi, tetapi biarlah Tuhan yang melakukan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan dasar syukur kepada Tuhan. Mari kita penuhi hidup kita dengan syukur sehingga walaupun situasi kondisi tantangan begitu berat, begitu mengerikan, memprihatinkan, tetapi ketika kita menghadapinya dengan syukur, hati kita akan tenang. Ketika hati kita tenang, kita bisa memandang Tuhan dengan sepenuh hati, kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan tetap sebaik-baiknya. Sehingga hasilnya pun akan baik. Maka kan ada pesan. Kalau kita sedang kalut, kita sedang emosi, kita sedang marah, persoalan emosi kita, jangan membuat keputusan apapun. Jadi kalau marah, jangan membuat keputusan. Kalau sedang kecewa berat, jangan membuat keputusan. Tapi tenangkanlah hatimu,
dulu. Orang yang sedang marah membuat keputusan, bisa-bisa keputusannya malah merugikan. Wes dol kabeh wae. Jual semua karena marah. Wah, nyata terjadi sungguh-sungguh, semua dijual. Bareng sadar, wah, duwe kundi. Wis mbok dol. Ketika sedang kecewa juga demikian. Kecewa, kemarahan, sakit hati itu persoalan emosi. Maka jangan membuat keputusan, bahkan keputusan-keputusan besar, tapi tenangkan hati kita dulu. Walaupun ini tidak mudah, perlu latihan. Perlu latihan untuk menenangkan diri sehingga keputusan-keputusan apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Tidak merugikan, tapi malah menjadi berkat bagi kita. Tanpa didasari hati yang penuh syukur, kita hanya akan mengeluh, mengapa ini terjadi ya Tuhan? Mengapa Engkau tidak menolongku? Mengapa Engkau tidak segera menolongku? Mengapa aku harus melalui ini? Daud pun merasakan peristiwa-peristiwa seperti itu, tetapi Daud sepanjang hidupnya juga kemudian berefleksi, melihat betapa besar kasih Allah yang telah diperbuat di dalam hidupku. Ketika aku bersedih hati, ketika aku bersusah hati, bahkan nyawaku terancam, Engkau menyelamatkan aku. Daud bisa mengatakan hal seperti itu setelah semua itu berlalu. Ternyata kasih Tuhan. Ternyata semua itu ada hikmah di dalam kehidupanku. Sehingga Daud pun mensyukuri semua itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema kita, dibangkitkan untuk berkarya. Mari kita sendiri menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dibangkitkan. Habis gelap terbitlah terang. Kita jadi sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang ikut bangkit bersama Kristus. Hati kita dibangkitkan untuk memiliki api yang membara, semangat. Karena kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam hati kita. Sehingga walaupun dunia ini penuh kegelapan, terang yang ada di dalam diri kita tidak padam. Bahkan semakin menyala, semakin nampak, semakin kelihatan. Inilah aku sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah menerima terang dari Tuhan. Terangku harus semakin bercahaya di dalam kegelapan. Bukan sebaliknya. Ketika dunia semakin gelap, aku pun semakin pudar. Bukan demikian. Cahaya lilin, ya, ketika masih remang-remang karena sore, mungkin cahayanya tidak terlalu nampak kan. Cuma tahu bahwa itu ada lilin yang menyala. Tapi ketika keadaan situasi sungguh-sungguh gelap, semakin larut malam dan tidak ada lampu, dan hanya lilin itu, maka semakin kelihatan kan nyala daripada lilin itu. Demikian juga kita seharusnya demikian. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, kekalutan, persoalan yang memprihatinkan, kehidupan orang Kristen juga ikut menghadapinya, tetapi kita memiliki cahaya, memiliki sinar, memiliki api, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan di dalam diri kita, dan seharusnya itulah yang akan menerangi, memberikan petunjuk hidup baru, memberikan pengharapan, menuntun kita sehingga habis gelap terbitlah terang. Sehingga kita yang dibangkitkan ini bisa berkarya. Sehingga kita tidak hanya diam, kita menyesali, bahkan kita kemudian menyia-nyiakan hidup kita. Tetapi mari kita orang-orang yang dibangkitkan ini untuk terus tetap berkarya. Semampu kita, dalam arti sesuai bagian kita masing-masing. Apa yang bisa kukerjakan, apa yang bisa kulakukan, tidak harus sama setiap orang. Tapi yang kita percaya adalah di dalam diri kita ada kuasa, ada api yang bisa menerangi diri kita sendiri dan juga menerangi lingkungan kita. Bahkan ketika orang Kristen ada di mana-mana, seharusnya terang itu menerangi seluruh dunia. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, mari di dalam
Minggu-minggu Paskah ini kita tidak hanya merayakan di dalam ritual, tetapi hati kita, hidup kita sungguh-sungguh dibangkitkan, sehingga di dalam kuasa kebangkitan itu kita terus berkarya supaya damai sejahtera atas dunia boleh terjadi dan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan juga memberikan petunjuk hidup baru bagi kami. Biarlah kami hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus. Hidup kami tidak lagi terkungkung di dalam kegelapan dunia, tetapi kami sungguh-sungguh hidup diterangi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh bercahaya di dalam hidup kami, menerangi hati dan kehidupan kami, bahkan juga menerangi lingkungan kami. Ya Bapa, namun demikian kami mengakui bahwa di dalam kelemahan manusiawi kami, kadang-kadang kami tidak melihat, kami tidak menghiraukan cahaya yang bersinar dalam kehidupan kami. Tetapi mata hati kami, kehidupan kami selubungi dengan persoalan-persoalan, dengan kekalutan kehidupan ini, sehingga cahaya yang begitu terang itu kami tidak mampu melihatnya. Terima kasih ya Bapa kalau saat ini mata hati kami boleh dicelikkan, kami boleh dibukakan untuk memandang kehidupan, memandang masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Seperti Kristus yang mati dan bangkit dan membangkitkan. Demikianlah kami juga yang tadinya adalah mati, tetapi oleh kasih Kristus itu kami dibangkitkan. Dan biarlah kehidupan kami pun membangkitkan kehidupan bersama di lingkungan kami, di dunia ini, sehingga dengan keberadaan kami sebagai hamba-hamba-Mu, kehidupan ini boleh terus diperjuangkan untuk semakin merasakan pemulihan, merasakan damai sejahtera, sehingga kami boleh terus bersemangat, bekerja, berkarya, melakukan apapun dalam kebaikan dan kebenaran, demi terwujudnya damai sejahtera. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik jemaat GKJ Wonocatur maupun seluruh umat-Mu di bumi ini. Biarlah dalam pandemi COVID-19 ini kami tetap memiliki rasa syukur. Kami melihatnya dengan positif, bahwa semua ini ada hikmah yang baik bagi kehidupan. Walaupun kami menghadapinya dengan rasa takut, rasa khawatir, namun demikian oleh kasih kuasa-Mu, ketakutan dan kekhawatiran itu boleh disirnakan. Dan yang hadir dalam kehidupan ini adalah keberanian, cinta kasih, dan pengharapan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terdampak secara langsung, secara ekonomi, secara kesehatan, secara sosial. Tolonglah kami Bapa, supaya kami mampu menghadapi semua ini di dalam kesabaran, di dalam cinta kasih, di dalam penerimaan dan syukur. Demikian juga persoalan-persoalan yang kami hadapi boleh diselesaikan. Kami tetap tercukupi segala kebutuhan kami. Kami pun tetap sehat, selamat. Terlebih bagi pekerja-pekerja medis yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien, orang-orang yang menjadi ODP dan PDP, bahkan orang-orang yang sudah terinfeksi. Tuhan melindungi mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Ya Bapa, demikian juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, supaya mereka dengan sungguh-sungguh bekerja untuk mengatasi semua ini demi terwujudnya pemulihan bangsa kami. Kalaupun banyak orang yang mencibir,
Banyak orang yang mengatakan dengan perkataan yang buruk, yang negatif. Biarlah Engkau menguatkan setiap pejabat-pejabat pemerintahan dan orang-orang yang bertugas melakukan kewajibannya ini dengan tegar, tanpa rasa takut dan tanpa sakit hati. Tolonglah kami semua ya Bapa. Bila gereja-gerejamu di seluruh dunia juga terus berkarya, supaya kami ikut ambil bagian, tidak hanya di dalam bentuk peribadatan, tetapi juga dengan tindakan-tindakan nyata. Kami boleh mengumpulkan berkat-berkat yang Kau curahkan itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini menjadi terganggu di dalam studinya. Bahkan mereka yang belum tahu tentang keadaan situasi saat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberikan ketenangan, kesabaran, dan mereka bisa mengetahui segala situasi dan kondisi ini. Sehingga kami baik orang tua maupun anak-anak boleh dikuatkan, dihiburkan, bahkan kami tetap semangat menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, umat Muslim, yang seharusnya hari ini menjalani ibadah puasa, mereka juga beribadah di masjid, tetapi oleh pandemi ini mereka pun harus beribadah di rumah masing-masing. Bahkan situasi lebaran yang biasanya kami rayakan bersama dengan berkumpul, dengan bersendakuro, saling memaafkan. Saat ini kami harus melakukannya dari jarak jauh. Tuhan juga tetap menguatkan mereka, menguatkan kami semua masyarakat, apapun agama dan suku bangsa kami. Sehingga dengan situasi dan kondisi ini, kami bisa saling menerima satu dengan yang lain, bisa saling menghargai, bisa saling introspeksi diri, bahwa kehidupan ini sudah seharusnya saling mengasihi. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Semua itu kami pinta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk menghaturkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan akan kita dasari dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian firman-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengumpulkan persembahan akan kita iringi dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 428 bait 1 dan 2, lihatlah sekelilingmu.
Marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kita haturkan kehadirat Tuhan, di dalam doa kami hantarkan. Allah Bapa yang maha murah, Bapa surgawi, Allah yang maha kudus, Tuhan yang maha mulia, kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan juga persembahan-persembahan yang lainnya. Terkhusus juga persembahan untuk renovasi gereja. Bapa surgawi, kami memohon Engkau memberkatinya, sekalipun persembahan yang kami haturkan ini tidak sesuai dengan berkat-berkat yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarlah kami agar kami mampu mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah pada saat ini sudah berakhir Tuhan, kami akan undur dan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapak berkenan memberkati. Kami juga menyerahkan setiap pribadi, keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini harus beribadah melalui rumah masing-masing. Oleh karena situasi dan kondisi, kami memohon Engkau memberkati dan perbolehkan kami untuk masuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap hal yang kami lakukan biarlah menjadi persembahan kami yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkanlah ya Bapa doa dan kesalahan kami, terlebih kekurangan-kekurangan yang kami lakukan di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini. Mohon Tuhan ampuni. Semuanya kami mohon di dalam satu nama yang kami imani menjadi juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 416 bait 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meskilah kamu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang utama dengan kemuliaan-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagai kapal yang berlayar tanpa nakodanya,
Raja